Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Yusia Jennifer dengan NPM C1C023044. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan terkait laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan atau menggambarkan suatu jumlah kepemilikan pemilik atas suatu perusahaan tersebut dalam satu periode tertentu, di mana laporan perubahan ekuitas ini akan menunjukkan suatu peningkatan atau penurunan dari suatu ekuitas akibat dari banyak faktor seperti laba rugi, dividen, tambahan modal dari pemilik, ataupun transaksi-transaksi lain yang akan mempengaruhi posisi ekuitas. Pada laporan keuangan akan disajikan dengan cara komparatif atau diperbandingkan pada laporan keuangan sebelumnya. Contohnya pada laporan perubahan ekuitas, ini saldo tanggal 31 Desember 2022 akan diperbandingkan dengan saldo tanggal 31 Desember 2021. Karena kita pakai laporan keuangan pada tahun 2021, maka dari itu kita juga perlu perbandingan atau komparatif kembali pada laporan keuangan di 2020 untuk komparatif dengan laporan keuangan di 31 Desember 2021. Berikut adalah akun-akun yang ada pada laporan perubahan ekuitas, seperti modal saham ditempatkan di struktur penuh, tambahan modal. Setelah itu ada saham treasury dan lain-lain. Akun-akun ini pada akhirnya akan dipindahkan pada laporan posisi keuangan untuk ditempatkan pada bagian ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas terdapat kemungkinan terjadinya dampak dari perubahan kebijakan akuntansi, di mana salah satu contohnya adalah perubahan metode pengukuran aset tetap. Misalnya, pada tahun 2021, seorang perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, tetapi pada tahun 2022, perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka dari itu, seorang akuntan harus melakukan perubahan laporan perubahan ekuitas untuk dapat melanjutkan laporan perubahan ekuitas pada tahun 2022. Ternyata pada kasus tersebut, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melakukannya, di mana PT Ramayana Lestari Sentosa melakukan perubahan kebijakan akuntansi, sehingga pada laporan perubahan ekuitas PT Ramayana Lestari Sentosa, seorang akuntan harus mengubah terlebih dahulu laporan perubahan ekuitas pada tahun 2021. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai laporan perubahan ekuitas. Sampai jumpa lagi pada topik berikutnya.